Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabatku yang berada di kantor maupun di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Suryati DJ bisa menjumpai Anda bersilaturahmi dalam acara Berkisah Ramadan, suatu program Pok Kawa yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Tema kita pada pagi menjelang siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Tapi tentunya saya tidak memberi materi secara sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita yang begitu super, Bapak Haji Firmantasi SAGMH, yang dalam kesehariannya bertugas sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Begini Pak, bulan Ramadan ini kan menjadi momentum terbaik bagi umat muslim menimba berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih Pak yang dapat kita ambil pendidikan ataupun pelajaran dari bulan Ramadan tersebut? Silakan Pak. Terima kasih kepada host Ibu Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para sahabat-sahabat soimin dan soimat di mana saja berada, sebelum kami menjawab pertanyaan dari saudari Suryati, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari yang kedua Pak, ya, di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan izin untuk berjumpa, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita bersyukur Bu Suryati bisa berjumpa, ya, Pak, bertemu yang tamu agung. Menurut saya ini tamu agung yang tentu kalau kita analogkan tamu agung ini adalah sebuah punya misi. Tamu agung ini tentu misinya adalah banyak sekali keberkahan-berkahan. Jadi karena itu sangat rugi kita, sangat sangat rugi, sangat yang tidak memanfaatkan ya gitu Bu Suryati, memanfaatkan bulan yang agung ini. Ya, betul. Tentu misi-misinya banyak sekali. Ibarat dia kalau bulan Ramadan itu, kalau saya istilahkan adalah bulan Ramadan ini adalah sebuah lembaga yang besar. Kemudian puasa itu adalah seorang gurunya. Maka guru ini mempunyai trik dan mendidik semua murid-muridnya, semua anak didiknya, sehingga menjadi tentu tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan ini jadi sebagai pendidikan Pak ya, iya, sebagai pendidikan kita sebagai umat muslim ya. Iya, jadi Bu Suryati, banyak istilah di bulan suci Ramadan ini. Ada istilahnya Syahrul Mubarak, adalah bulan yang penuh keberkahan ya. Kenapa dikatakan bulan yang penuh keberkahan? Adalah bulan ini dilipat gandakan semua amal kebaikan kita. Semua amal kebaikan kita dilipat gandakan, dan
amal sunnah, amal wajib kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Kenapa dilipat gandakan? Inilah apa istilah saya tuh, umatnya Nabi Muhammad ini umurnya sangat pendek-pendek. Ya, betul, Ya, betul. paling kencang ke sunnahnya Rasulullah 63 tahun. Ya. Sementara Nabi terdahulu yang diutus oleh Allah sampai 930 tahun, Nabi Adam, Nabi Lut 400, dan nabi-nabi terdahulu itu panjang-panjang. Ya. Karena artinya peluang waktunya untuk beramal itu luar biasa. Jadi Nah, sekarang rugi Pak ya, kita iya, rugi ya, iya. merasa rugi kalau bulan ini Kita dimanfaatkan. lewatkan, tidak Iya, dimanfaatkan betul. untuk mengisi di samping amal puasa, kemudian di puasa kita hidupkan malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting pertanyaan tadi sesuai dengan tema, kenapa kami katakan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, bulan pendidikan kami katakan karena di bulan ini menggembleng semua kita umat Islam untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digemblengnya adalah jiwa-jiwa yang disiplin waktunya. Kenapa saya katakan disiplin waktu? Misalnya sekarang kita puasa lagi, saum lagi puasa ini, kita terikat dengan aturan ibadah puasa ini. Sahur, mulai kita sahur ada waktu. Ya, ada waktunya ya. Yang ditentukan oleh para ulama. Ya, betul. Ya, mulai dari jam 4 Ya. kita jam 4.30 jam 4.32 itu sampai imsak ya. Nah, artinya setelah itu kita dilarang semua yang tadinya dihalal oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan, semuanya di siang dan malam hari itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bulan puasa kita terbatas dengan aturan dan ketentuan fikih yang ada. Betul. Artinya sahur jam 4.30 selesai, kemudian sampai terbenam matahari kita boleh berbuka. Dan itu pastikan kita harus kita cepat berbuka. Tidak bisa kita saking kan kita merasa hebat, gagah, hebat. Betul, betul, saya betul, sampai jam 7 saja. Tidak bisa kadang-kadang juga. itu ya, itu Karena kadang-kadang. dalam hadis itu jelas. Yang artinya manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi tidak bisa juga kita masih masa kecil itu ada kita dimarahi orang tua kita, Ya, ribut betul, ya, dengan kakak, sehingga kita menjelang berbuka itu lari ya, marah, kadang-kadang orang tua kita itu ya, betul. nyari kemana-mana ribut. Padahal ya kita menunda-nunda juga nggak bisa. Ya. Salah dalam ketentuan fikih dan bersegera berbuka. Begitu juga sahur sama. Jadi ditanamkan disiplin benar Pak ya. Ya, ini yang maksud kita di bulan suci Ramadan ini bisa juga di bulan suci Ramadan ini sangat taat aturan Allah. Apalagi kita ASN sebagai aparatur sipil negara tidak bisa. Nah ini Pak, menarik sekali ini Pak, kalau kaitannya dengan ASN ini. Nah kalau dengan ASN dari tema yang Bapak ambil ini ya, bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan, apa sih ya keterkaitannya dengan ASN kita yang ada di Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, ataupun bahasa kitanya bahasa imbasnya ataupun manfaatnya bagi ASN kita ini? Iya. Benar itu Bu Suryati. Jadi
lagi-lagi kami sampaikan bahwa puasa ini mendidik kita, mendidik kita insan atau manusia untuk bertakwa kepada Allah. Takwa ini luas maknanya. Jadi bisa maknanya adalah tunduk dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian takwa ini bisa. Kemudian yang lagi dari menahan amarah. Kemudian saling memaafkan kepada orang lain. Utama sekali Pak ya. Nah, jadi ASN kalau terus-menerus dia melakukan puasa dengan ikhlas, man Ramadana imana wa tisaban hufira lahu ma taqaddama min zanbi ini, maka dia keluarnya insya Allah di samping diampuni dosanya, kemudian akan diberikan amal lipat ganda. Tentu dia keluar akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, busur orang yang bertakwa ini sudah sempurna. Kalau ibarat dia madu itu mengeluarkan madu intisari, kemudian kebaikan-kebaikan. Nah, itu maksudku kalau yang orang-orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ASN sudah kelihatan kalau dia berhasil puasanya, disiplin waktu, kemudian dia diberikan tugas dan tanggung jawab selesai dengan baik, kemudian memang menjadi tauladan di lingkungan kerjanya dan lain sebagainya. Tentu ini yang kita harapkan dengan bulan puasa. Jadi saya katakan bahwa bulan puasa ini adalah bulan pendidikan, mendidik kita, tapi tidak serta-merta langsung jadi bulan puasa. Proses nggak bisa juga. Betul Pak. Kan ayatnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Nah, Allah itu mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Bertakwa kepadaku. Berarti ada proses-prosesnya, betul. Berarti tidak ada prerogatif kita sebagai manusia merubah orang. Langsung Pak ya, langsung. Mungkin dengan puasa, dengan memberi sedekah, memberi berbuka kepada orang lain. Itu mungkin pendidikan-pendidikan. Jadi melatih melatih. Nah, itu satu. Yang kedua, di samping melatih disiplin, juga melatih kita, orang yang berpuasa ini bulan pendidikan ini melatih kita bisa di samping memang kita ibadah untuk diri kita, sudah mengalih kepada busur, sudah kesalahan kepada sosial. Contoh di bulan puasa ini, itu apa sih, sampai Rasulullah tuh menyampaikan di dalam sebuah hadisnya bahwa orang yang berpuasa itu busur memberi makan, bersedekah kepada orang lain, sedikit pun tidak mengurang hartanya, tidak mengurangi puasa. Puasa. Tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa memang orang yang berpuasa ini dididik kita untuk dermawan, untuk berbagi, kemudian untuk merasakan penderitaan orang lain yang belum senasib, belum mungkin belum beruntung kehidupannya. Dan Rasulullah sangat kan ada sebuah hadis juga bahwa ada 4 yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Yang pertama tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, itu juga ada pendidikannya juga Pak ya. Ada pendidikan, baca Al-Quran ya. Seperti kita di kantor Kementerian Agama mulai tadarus sama-sama. Kemudian sudah tadarus, kita tausiah dan lain sebagainya. Itu dengan sendirinya membiasakan diri kita. Betul. Jadi ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah yang kita katakan adalah wassaimin wa mut'im ji'an, memberi makan kepada sesama. Luar biasa. Itu berbagi. Jadi yang pertama artinya bulan puasa ini sebagai pendidikan untuk kita disiplin waktu, disiplin segala macamnya, aturan-aturan kehidupan rumah tangga kita disiplin, anak-anak kita disiplin, bermasyarakat kita disiplin.
Kemudian nanti akan berimbas dengan ibadah-ibadah lain, tentu akan disiplin. 5 waktu. Sekarang selama bulan puasa kita sholat berjamaah terus. Ya, di betul, masjid. benar Pak. Tarawih, kemudian benar. sholat 5 waktu yang lain kita di masjid, dan selanjutnya. Kemudian yang tadi yang saya tekankan adalah bulan puasa ini bagaimana kita merasa penderitaan orang lain. Kita ini lagi lapar nih Bu Sur. Benar Pak. Saya lagi lapar, saudara lain lagi lapar. Merasakan penderitaan orang lain, saudara kita yang tidak beruntung menurut saya. Belum beruntung, bukan tidak beruntung, belum beruntung dan tidak sama dengan kita. Nah, dari kita puasa ini timbul spirit kita. Timbul semangat kita untuk berbagi. Nah, dalam Al-Qur'an itu jelas banyak, di dalam hartamu ada harta orang lain pada harta kita. Jadi karena itu kami sampaikan pemirsa yang mungkin sohimin dan hari ini hari yang kedua, mudah-mudahan puasa hari yang kedua ini Bu Sur semakin kita mengambil hikmah. Yang pertama, puasa itu mendidik kita menjadi disiplin dengan waktu, disiplin dengan ibadah sesuai dengan ketentuan fikih, ketentuan aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita sebagai aparatur sipil negara ASN tentu luar biasa mungkin hikmahnya betul, bagi Pak. kita. Benar. Disiplin, datang jam 7 pulang. Benar. Pulang jam 4 waktu oleh negara. Kemudian dibayar oleh negara. Kemudian yang berikutnya sebagai bulan pendidikan yang paling urgen menurut saya adalah kita berbagi kepada sesama kita. Benar Pak, itu. Di samping ini syariat agama kita dan memang ketentuan agama kita, ya memang itulah kita yang diberi amanah oleh Allah, jabatan, kemudian harta, tentu untuk jabatan teduh, membuat teduh orang lain. Kemudian harta, bagaimana dengan harta ini orang banyak senang dengan kita yang diamanahkan oleh Allah. Bukan sebaliknya. Dengan banyak harta orang banyak menjauh dengan kita. Kenapa menjauh, Bu Sur? Biasa saja mungkin kita tidak berbagi. Tidak Mansur Pak. Mansur makan surang. Padahal itu karunia dari padahal itu karunia Allah betul. Jadi banyak lagi hikmah-hikmah ataupun pelajaran pendidikan. Kalau kita katakan dari awal, bulan puasa ini adalah bulan yang memberi pendidikan kepada kita. Banyak, mulai dari bulan puasa ini bagaimana kita juga diberi pendidikan untuk senantiasa carikan lingkungan. Contoh, bulan puasa ini orang tentu bekerja, kemudian kalau kita daerah kita tambang, timah. Betul. Kalau orang yang berpuasa istirahat itu, Bu. Betul. Kenapa? Fisiknya tidak kuat. Wajar kalau dalam buku Duratun Nasihin ini memang para tumbuh-tumbuhan, kemudian burung, hewan, makhluk Allah di muka bumi ini ketika datang bulan puasa ini gembira, bahagia, senang luar biasa makhluk-makhluk ketika datangnya bulan puasa. Salah satunya itu tidak terganggu tidak terganggu dengan aktivitas manusia. Tanah yang kita injak ini kalau kemarin ditambang, digali, sekarang dia istirahat semua. Kayu ditebang, kemudian jarah kayu-kayu itu, tumbuh-tumbuhan itu. Maka itu tadi, bulan puasa istirahat semua, mereka senang. Burung selama ini mungkin ditembak ya Bu Sur, tiap hari yang dinembak. Nah, dengan bulan puasa ini burung-burung bisa bebas hinggap di kayu dan lain-lain. Jadi bulan puasa ini mereka bukankan manusia kita sebagai makhluk Allah, hewan-hewan dan binatang-binatang lain pun senang dan gembira
datangnya bulan suci Ramadan ini. Jadi ibaratnya bukan hanya manusia aja yang menikmati, hewan-hewan, tumbuhan juga bisa tumbuh-tumbuhan dan merasakan lain juga ya. Jadi artinya mendidik di bulan puasa ini kita mendidik, menjaga lingkungan juga ya. Betul. Kemudian pelajaran-pelajaran berikutnya bulan puasa ini mendidik kita untuk tahu akan keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kita dengan puasa ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak bisa antara saya dengan Bu Sur dan yang lain-lain, tidak bisa menuduh orang itu puasa atau tidak. Iya, benar. Saya ini lagi tidak makan, tidak minum, semuanya yang membatalkan puasa saya jaga. Tapi sebaliknya di hati kita ada apa? Nah, mungkin saja saya di kamar, di ruangan saya sendiri, kemudian saya makan, saya minum, saya keluar lagi kayak orang buah. Bisa saja. Gaya-gaya lemas itu ya. Jadi berarti puasa ini mendidik kita bahwa tidak bisa, karena wa ana ajzi. Jadi kata Allah, saya yang menilainya amal puasa ini. Jadi Allah sendiri yang bisa menilainya, bukan manusia. Jadi artinya dengan puasa ini menumbuhkan pendidikan bahwa kita ini tidak bisa mengatakan orang lain amalnya lebih baik dengan kita, kemudian mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain. Jadi kita harus introspeksi dulu lah. Jadi puasa ini kembali semua amal ibadahnya hakikatnya kembali kepada Allah. Kita ini cuma menjalankan syariat yang ada. Ya, yang menerima ibadah seseorang hamba itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sampai mengejustifikasi orang masuk neraka. Ya, betul. Kadang-kadang orang kan langsung yang kita khawatirkan era sekarang ini. Nah, dengan puasa ini yuk kita mengevaluasi diri kita. Benar. Artinya semua para pemirsa, saudara-saudara, soimin dan soimat dimana bersaja, dengan puasa ini senantiasa kita istiqomah, tawadu, kemudian kita walaupun amalan itu sedikit, kita tidak merasa solehnya kita sendiri, orang lain tidak soleh, seolah-olah kita yang paling hebat, paling takwa,